Menaiknya angka diskriminasi yang dilakukan anak pejabat kepada rakyat biasa meningkat akhir-akhir ini. Terbaru, polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur yang berumur 31 tahun tega membunuh kekasihnya sendiri berinisial TSA. Diketahui, Gregorius merupakan anak dari anggota DPR RI yaitu Edward Tanur. Berita ini menambah rekam jejak yang buruk dari kelakuan anak pejabat yang melakukan diskriminasi terhadap rakyat biasa. Berdasarkan temuan media, terdapat 14 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dari pejabat yang diliput dan disorot sepanjang 2022 sampai hari ini. Hal ini diduga karena pola asuh yang buruk dan gaya hidup mewah yang diterapkan oleh orang tuanya. Sepanjang 2022 sampai hari ini. Hal ini diduga karena pola asuh yang buruk dan anak muda zaman sekarang tuh ya, kalau udah dikasih jabatan sama kekuasaan aja, pasti langsung tindakannya nggak adil banget sih. Lu ngapain sih? Sosokan lihat berita kayak bapak-bapak aja. Lu tuh masih muda, nikmatin masa hidup lu. Jangan malah nontonin orang. Gak jelas kok di lu sendiri aja makan masih susah. Ya ampun Dan, konsepnya tuh nggak kayak gitu. Kita tuh sekarang udah jadi seorang mahasiswa loh. Kita tuh harus bisa untuk dapat berpikir secara kritis terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Miris tahu liatnya, kayak lihat pejabat yang seharusnya jadi contoh baik bagi kita, itu malah jadi contoh buruk selayaknya yang ada di berita itu. Ya ilah, mahasiswa kuno itu mah. Kita tuh mahasiswa modern, Gen Z loh kita. Ntar lu udah tua nggak bisa lagi nikmatin kayak sekarang. Idih, justru tuh ya, yang nyesel itu yang nyanyain masa mudanya dengan main-main gini. Emang masa depan lu udah terjamin apa dengan lu kayak gini? Enggak kan? Udah dong, kan bapak gue pejabat, bukan kayak bapak lu yang cuma karyawan biasa. Udah lah, gak seru ngobrol sama lu. Cabut aja lah gua, mau pati. Kalau mau join, calling aja. Tunggu lama. Andai anak muda Indonesia peka terhadap keadilan, peka terhadap kondisi bangsa saat ini. Pokoknya, ini semua harus aku perjuangkan demi Indonesia yang berkeadilan. Baik, apakah ada yang mau berpendapat mengenai permasalahan di negeri ini? Saya Pak, saat ini masih banyak sekali terjadi ketimpangan di negeri ini Pak. Salah satu contohnya ada korupsi, penganiayaan aparat negara terhadap warga sipil, dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat dan keluarganya terhadap rakyat biasa. Ini tidak bisa dibiarkan Pak. Kita harus mendorong anak muda untuk beraksi memberantas ketidakadilan di negeri ini. Terima kasih. Betul Pak, sudah saatnya kita generasi penerus bangsa untuk bergerak. Kita bisa adakan diskusi terbuka mengenai isu-isu keadilan yang terjadi pada saat ini. Lalu kita bisa mengkampanyekan ketidakadilan yang harus ditumpas. Serta kita mulai saat ini juga, kita harus terbuka dan memberikan ruang untuk kebebasan untuk dapat berpendapat. Dan yang paling penting lagi adalah kita juga harus menjadi role model di masyarakat agar masyarakat dapat mencontoh dan terinspirasi dengan tindakan yang baik yang bisa anak bangsa kita lakukan. Penerapan keadilan di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan pada berbagai sektor, seperti keadilan hukum, keadilan sosial, keadilan normatif, keadilan akses pendidikan, dan juga ekonomi. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi kita sebagai mahasiswa untuk menyuarakan hak keadilan. Beberapa aksi dapat kita lakukan seperti menuntut sistem hukum yang adil kepada pemerintah, pemenuhan pendidikan dengan membantu lembaga pendidikan yang berada di daerah terbelakang, kampanye sosial melalui media sosial atau secara langsung, dan menyuarakan kesetaraan gender.